Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan Rena gas. Bab 1805 mereka berbaring. Li Ruoxi dapat merasakan kegembiraan Ji Fei, dan bahkan berharap melihat Zhao Lingshuang dan saudaranya keluar. Tetapi dia tidak mengerti apa niat Ji Fei, dan dia tidak mengerti apa maksud Ji Fei dengan melakukan ini. Tepat saat dia bingung, dia melihat Zhao Lingshuang mendukung Zhao Lingbin dan berlari keluar. Dia tampak begitu menyedihkan, benar-benar seperti seekor anjing. Zhao Lingbin dipukuli begitu parah hingga seluruh tubuhnya berlumuran darah. Zhao Lingshuang juga berlumuran darah karena dukungan tersebut. Ketika keduanya muncul di hadapan Ji Fei dan Li Ruoxi langsung terkejut dan bergegas menghampiri mereka. Ada apa ini? Zhao Lingshuang senang sekaligus kesal ketika melihat Ji Fei dan yang lainnya di luar. Kalau Ji Fei tidak berlari secepat itu, bagaimana mungkin Sun Ning bisa begitu sombong? Dia tahu betul kekuatan Ji Fei. Sebelum dia sempat berkata apa-apa, Zhao Lingbin mulai menangis. "Kakak Ji, aku dipukuli oleh Sun Ning jalang itu. Kau harus membalaskan dendamku." Wow. Aku tak peduli lagi dengan penampilanku dan mulai menangis sekeras-kerasnya. Li Ruoxi segera menatap Ji Fei dengan tatapan penuh tanya. Di sisi lain, Ji Fei tampak lebih tenang. Ia berjalan mendekat dan melirik bagian tubuh Zhao Lingbin yang terkena pukulan. Bagian itu tampak merah dan bengkak, tetapi sebenarnya itu adalah serangan internal. Wanita ini sangat kejam. Ji Fei mencibir, nadanya penuh kemarahan. "Ji Fei, kamu masih tertawa," Zhao Lingshuang berkata dengan marah. Dalam benaknya, inilah pangeran tampan yang maha kuasa. Pelindungnya, hari ini, kakaknya dipukuli. Dan dia malah tertawa. Seharusnya dia bangkit untuk melindungi kakaknya, melindungi dirinya sendiri, dan membalaskan dendam mereka. Dia langsung marah. Ji Fei mengangkat tangannya dan menepuk bahu Zhao Lingbin. "Aku sengaja menghajarmu hari ini. Aku berutang budi padamu. Katakan padaku, apa kau ingin aku melakukan sesuatu sebagai kompensasi?" Zhao Lingshuang menelan kata-kata keluhan yang ada di ujung lidahnya dan menatap Ji Fei dengan mata penuh tanya, seolah-olah memverifikasi apakah dia benar-benar pergi dengan sengaja dan membiarkan saudaranya dipukuli. Ji Fei tersenyum dan mengangguk. "Aku benar-benar pergi dengan sengaja agar kau dipermalukan dan Zhao Lingbin dipukuli." "Kenapa?" Ketiga orang itu bertanya dengan rasa ingin tahu setelah mendengar Ji Fei menekankannya berulang-ulang. "Zhao Lingbin itu adikku. Dia dipukuli. Jadi aku punya alasan untuk kembali ke New Century Plaza dan berdebat dengan mereka. Aku bisa membuat mereka ribut. Kalau tidak, bukankah kita yang akan membuat ribut?" Ji Fei berkata sambil tertawa kecil. Semua orang tercengang pada awalnya. Lalu wajah mereka tiba-tiba menyadari, jadi begitulah adanya. Sebenarnya, Ji Fei tidak mengatakan alasan yang lebih penting. Ia mencurigai Sun Ning. Ini pertama kalinya dia bertemu Sun Ning. Tidak ada konflik atau pertentangan di antara mereka. Mengapa dia begitu memusuhi Sun Ning? Hanya ada satu kemungkinan, perlakukan diri Anda sebagai musuh. Sun Ning bermarga Sun, dan ia menganggap dirinya musuh. Hanya ada satu kemungkinan, yaitu ia adalah orang Sun Jianjun. Dan melihat bagaimana Zhao Lingbin dipukuli, ia semakin yakin bahwa orang ini bukan orang biasa. Ia begitu kejam sehingga pastilah ia seorang ahli bela diri. Hal ini sekali lagi menegaskan penilaian Ji Fei. Sekarang semuanya sudah dinilai, saatnya untuk menyelesaikan perhitungan. "Kakak Ji, aku ingin memberi pelajaran pada Sun Ning, jalang itu." Zhao Lingbin berkata dengan marah, "Tanpa mempedulikan kehadiran adikmu. Aku bisa menjamin untuk menjaganya. Soal apapun yang terjadi di ranjang setelahnya, aku tidak peduli." Ji Fei tidak bodoh. Kini tatapan mata istrinya dan Zhao Lingshuang bagaikan dua pedang tajam, menatapnya. "Jika aku benar-benar mengatakannya, bukankah aku akan menjadi seorang gangster dan membuat orang marah dan membenciku? Jadi, ini yang dijaminnya. Baiklah, aku akan mengurus sisanya sendiri." Zhao Lingbin mengangkat tangannya untuk menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata dengan marah, "Ayo,
Ayo kembali dan selesaikan masalah ini. Ji Fei berjalan di depan dengan bangga. Dia bahkan tidak mengobati luka Zhao Lingbin atau meringankan rasa sakitnya, karena hal tersebut akan membuat orang merasa kasihan pada Zhao Lingbin dan akan menjadi alasan terbaik untuk menimbulkan masalah. Begitu Ji Fei dan rekan-rekannya sampai di pintu, petugas keamanan langsung menghampiri dan menatap Zhao Lingshuang dan Zhao Lingbin dengan tatapan meremehkan dan mengejek. Manajer Sun bilang kalau kalian datang ke New Century Plaza lagi, kalian akan dipaksa merangkak keluar seperti anjing. Haha, petugas keamanan itu tertawa terbahak-bahak setelah selesai berbicara, mengayunkan tongkat karet di tangannya dan menatap Zhao Lingshuang dengan mata penuh nafsu, seolah-olah ingin menelanjanginya. Zhao Lingshuang sangat kesal, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sekarang semuanya berpusat pada Ji Fei. Zhao Lingbin adalah adikku, dan dia pernah dipukuli oleh Sun Ning, kata Ji Fei ringan. Dia pantas mendapatkannya, seharusnya dia berterima kasih kepada manajer Sun karena begitu baik dan menyelamatkan nyawanya. Kalau tidak, dia pasti sudah mati. Petugas keamanan itu mengatakan hal ini dengan nada yang sangat mendominasi dan meremehkan. Oh, Ji Fei mengucapkan kata itu dan menatap petugas keamanan. Petugas keamanan itu sama sekali tidak takut. Nak, kalau kamu mau membela Zhao Lingbin, terserah, aku beri kamu kesempatan. Berani ambil. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba mengayunkan tongkat karet di tangannya tanpa peringatan apapun dan memukul Ji Fei. Hati-hati, Zhao Lingshuang dan dua orang lainnya berteriak secara naluriah. Ji Fei sedikit mengangkat sudut mulutnya, tanpa rasa takut sama sekali. Ketika ia melihat tongkat karet hendak jatuh menimpanya, ia tiba-tiba menopang dirinya dengan kaki kirinya, mengangkat kaki kanannya tiba-tiba, dan berputar di tempat. Ledakan, para petugas keamanan merasa seperti ditabrak kondektur kereta api berkecepatan tinggi. Mereka bahkan tak sempat bereaksi dan tubuh mereka terpental seperti bola. Berdebar, mereka jatuh ke tanah, sambil memegangi perut mereka dan menjerit dengan amat sangat. Ini pertama kalinya Zhao Lingbin melihat Ji Fei beraksi. Ia hanya pernah mendengarnya sebelumnya. Tetapi ketika tiba-tiba melihatnya hari ini, matanya berbinar dan ia merasa sangat tersentuh. Sungguh saudara yang luar biasa. Karena mengira dirinya sekarang adalah adik Ji Fei, kali ini ia telah menemukan pendukung. Dengan kakak sebesar itu, siapa yang berani menindasnya di Gangceng nanti? Tiba-tiba aku merasa sangat gembira, penuh percaya diri, dan bahkan lebih mendominasi. Aku merasa rasa sakit di tubuhku sedikit berkurang, dan aku menegakkan punggungku. Ji Fei menarik kakinya dan berkata, ayo pergi. Dia berjalan menuju New Century Plaza. Dia tidak peduli dengan tiga orang yang tertabrak, dan tidak memperhatikan mereka sama sekali. Di matanya, mereka adalah orang-orang yang pantas mati. Saat mereka berempat memasuki lobi New Century Plaza, petugas resepsionis melihat mereka dan bergegas menyambut mereka. Ia menatap Zhao Lingshuang dan berkata dengan angkuh, kau sudah dipukuli seperti anjing, dan masih berani masuk, apa kau mencoba merangkak keluar? Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah pintu dan berkata, keamanan, masuklah segera dan pukul mereka, suruh mereka keluar. Sungguh pernyataan yang mendominasi, sungguh pernyataan yang arogan. Di matanya, Zhao Lingshuang dan yang lainnya ada di sini untuk dipermalukan dan mempermalukan diri mereka sendiri. Namun dia berteriak cukup lama, tetapi petugas keamanan tidak kunjung datang. Petugas meja depan sedikit kesal dan melihat ke arah pintu, ingin berteriak. Mereka sedang berbaring, kata Ji Fei kepadaku dengan ringan. Resepsionis itu berseru dan menatap Ji Fei dengan kaget. Bab 1806, Penghapusan Seni Bela Diri. Silakan minta manajer Sun Anda turun. Kalau tidak, saya akan naik ke atas untuk mencarinya, kata Ji Fei kepada resepsionis yang kebingungan. Resepsionis itu kini gugup. Ia menatap Ji Fei dan bingung harus berkata apa. Bukankah ini agak berlebihan? Dia benar-benar menjatuhkan petugas keamanan itu dengan mudah. Jadi, betapa menakutkannya orang ini, dia tidak tahu dari mana datangnya para penjaga keamanan itu. Tetapi dia tahu bahwa mereka bukanlah orang biasa,
dan beberapa bahkan sangat berkuasa. Dahulu kala, beberapa orang kaya membawa pengawal dengan gaji tahunan jutaan untuk membuat onar, tetapi mereka malah dipukuli seperti anjing dan diusir. Sejak saat itu, semua orang tahu bahwa pengawal mereka hebat dan berkuasa. Tetapi sulit dibayangkan seorang petugas keamanan dipukuli seperti anjing. Melihat Ji Fei, dia lupa bagaimana harus menanggapi. Suruh Sun Ning Jalang itu turun ke sini, teriak Zhao Lingbin dengan marah ke meja resepsionis dan mulai menekan mereka. Resepsionis itu menggigil ketakutan, lalu menyadari betapa seriusnya masalah ini bagi saya, dan dengan cepat mengangguk dan berkata, "Oke, oke." Dia buru-buru mengeluarkan ponselnya dan menelepon Sun Ning lagi. Kerumunan yang baru saja bubar terkejut dan bahkan penasaran ketika melihat Ji Fei dan teman-temannya kembali. Ia baru saja pergi dengan malu, tetapi sekarang ia kembali dengan penuh kemenangan. Apa artinya ini? Mereka tidak dapat menahan diri untuk kembali dan mulai menonton. Ji Fei tidak bereaksi sama sekali dan tampak sangat tenang. Meskipun Zhao Lingbin sedikit malu setelah dipukuli, ia melihat cara Ji Fei yang mendominasi dalam menyerang. Memiliki kakak seperti itu, ia merasa tenang dan percaya diri, sehingga matanya dipenuhi kegembiraan. Ia telah melupakan rasa malu karena dipukuli dan sekarang hanya berharap Sun Ning diberi pelajaran. Saya menelepon resepsionis, tetapi tidak tersambung. Telepon Sun Ning sedang sibuk. Pertama, "Pak, telepon manajer Sun sedang sibuk dan tidak bisa dijawab." Ji Fei menatap Zhao Lingshuang dan berkata, "Bawa kami untuk menemukannya." Zhao Lingshuang dan Sun Ning dulunya berteman. Mengetahui kantornya, ia langsung mengangguk dan mendukung Zhao Lingbin saat mereka naik ke atas. Resepsionis ingin menghentikannya, tetapi ketika melihat tatapan Ji Fei, ia begitu takut sehingga ia segera mundur. Ada ketakutan di matanya dan ia tidak berani mengatakan apapun. Zhao Lingshuang dan 3 orang lainnya naik lift ke lantai atas. Saat itu, di kantor Sun Ning di lantai atas, ia menelepon Sun Jianjun, "Paman, Ji Fei datang ke New Century Plaza dan sebenarnya ingin membeli plaza itu. Tapi saya menolaknya, dan saya mengusir Zhao Lingshuang, ketua Taihei Group, dan saudara laki-lakinya yang membantu mereka. Saya bahkan memukuli Zhao Lingbin seperti anjing." Saat Sun Ning bercerita tentang kejadian saat itu, matanya masih dipenuhi kegembiraan dan kebahagiaan, serta dia merasakan pencapaian yang luar biasa. Di sisi lain, Sun Jianjun tidak menyangka Ji Fei datang secepat itu. Ia sedikit terkejut dan mengerutkan kening. Mereka tidak menemukan apapun, kan? "Tidak," Ji Fei langsung kuusir karena marah. "Aku sengaja mempermalukan Zhao bersaudara setelah dia pergi." Ji Fei bahkan tidak sempat membantu. Sun Ning tampak puas diri ketika memikirkan seluruh proses operasinya, dan bahkan merasakan kegembiraan yang tak terlukiskan. "Bagus sekali. Tapi hati-hati." Sun Jianjun sangat puas dengan operasi Sun Ning dan tak kuasa menahan diri untuk memujinya. Sun Ning merasa sangat gembira dan bangga saat menerima pujian itu. Di matanya, Ji Fei dan yang lainnya bodoh. Mereka sudah membuat keributan di sini seharian, tapi akhirnya mereka kabur dengan malu. Memalukan, kan? Oleh karena itu, aku merasa sangat bangga terhadap diriku sendiri. "Paman, jangan khawatir, aku akan membuat Ji Fei sial bersamaku," kata Sun Ning dengan sangat mendominasi. "Oke, hubungi aku jika kamu butuh sesuatu." Setelah Sun Jianjun selesai berbicara, dia menutup telepon. Sun Ning memegang ponselnya, menatap layar yang semakin gelap, merasa bangga. Ia berdiri dan hendak menuangkan segelas anggur merah untuk dirinya sendiri agar rileks. Ledakan, terdengar suara gedoran keras di pintu. "Siapa?" Suasana hati Sun Ning yang baik langsung hancur, dan dia bertanya dengan marah. "Sun Ning, Jalang, keluarlah, aku ingin balas dendam padamu." Raungan marah Zhao Lingbin terdengar semakin keras di luar. "Zhao Lingbin, aku akan mengebirimu." Sun Ning murka. Ia mengambil pisau buah di atas meja dan berjalan menuju pintu. Di pintu, Ji Fei menatap Zhao Lingshuang dan berkata, "Siapkan fitur perekam di ponselmu. Lingbin harus siap ditusuk." Keduanya mengangguk pada saat yang sama.
menabrak. Pintu terbuka, dan Sun Ning melihat wajah Zhao Lingbin yang seperti babi setelah dipukuli. Ia pun murka. Aku akan menusukmu sampai mati. Suara mendesing, dia menusukkan pisau di tangannya ke arah Zhao Lingbin. Zhao Lingbin merasakan cahaya dingin dan niat membunuh dari pisau itu, dan gemetar ketakutan. Tetapi dia telah berjanji pada Ji Fei untuk mengambil pisau itu, jadi dia harus menanggungnya. Tepat saat pisau itu hendak mencapai perut bagian bawahnya, dia tiba-tiba merasa seolah-olah tubuhnya ditarik kuat oleh seseorang, dan dia bergerak sedikit ke kanan. Engah, pisau Sun Ning baru saja menusuk lengannya. Ah! Zhao Lingbin menjerit keras dan darah muncrat keluar. Lingbin, Zhao Lingshuang merasa patah hati. Tangannya yang memegang telepon gemetar dan dia hampir menjatuhkannya ke tanah. Ji Fei tiba-tiba menggoyangkan tubuhnya dan muncul di depan Sun Ning. Sun Ning mencabut belatinya dengan suara embusan dan berhadapan langsung dengan Ji Fei. Ji Fei, kamu, Bang. Ji Fei mengangkat tangannya dan menamparkan tangan Sun Ning. Dentang, belati di tangan Sun Ning jatuh ke tanah dengan suara keras. Ah! Sun Ning merasakan mati rasa di lengannya dan berteriak kesakitan. Ji Fei mengepalkan tangan kanannya dan memukul perut bagian bawah Sun Ning dengan bunyi gedebuk. Ah! Sun Ning menjerit keras. Wajahnya langsung pucat pasi, tubuhnya bagaikan bola kempes, sama sekali tidak bertenaga. Ji Fei, kau kejam sekali, kau benar-benar melumpuhkan seni bela diriku. Setelah Sun Ning selesai berbicara, dia terbatuk beberapa kali. Apakah kamu tahu seni bela diri? Tanya Ji Fei dengan pura-pura ingin tahu. Sun Ning sangat marah hingga hampir muntah darah. Bagaimana mungkin dia tidak tahu seni bela diri? Jika dia tidak tahu seni bela diri, bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan Zhao Lingbin? Namun kini, aku telah hancur. Berpikir bahwa ini adalah seni bela diri yang telah dia latih keras selama lebih dari 20 tahun. Dia ingin menangis dan bahkan ingin menggigit Ji Fei sampai mati. Aku penasaran banget sama kemampuan bela dirimu. Kenapa kamu nggak jelasin kenapa kamu bisa bela diri? Tanya Ji Fei sambil tersenyum. Sun Ning tak bisa bicara. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tampaknya telah ceroboh terhadap Ji Fei. Oh, karena kamu tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Ayo kita masuk ke kamarmu dan bicara pelan-pelan. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia menggendong Sun Ning seperti ayam dan masuk ke kamar. Ledakan, Zhao Lingbin membanting pintu hingga tertutup. Menutupi darah di lengannya, ia menjadi marah dan bahkan ganas. Sungguh menyakitkan, ini adalah pertama kalinya dia terluka seperti ini sejak dia masih kecil. Akan tetapi, agar terlihat kuat di hadapan Ji Fei, dia menolak untuk berteriak kesakitan. Ji Fei menatap Sun Ning dan bertanya, bisakah kita berdiskusi baik-baik? Bersambung,